Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati sesepuh majelis, ketua majelis, pengurus majelis, jamaah majelis yang sekarang namanya jadi Padepokan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha sempurna, yang maha berkuasa, yang maha menentukan, yang maha segala-galanya. Dengan penuh kelembutannya, dengan penuh rasa kasih sayangnya, yang tidak terhitung dan tak terhingga, malam hari ini Dia tetap bersama dan meliputi kita. Terlalu besar, terlalu banyak nikmat yang Dia berikannya kepada kita. Jujur, otak secerdas apapun tidak mampu menghitungnya. Teknologi secanggih apapun sehari sampai hari kiamat tidak akan mampu bisa menghitung dan membuka tabir kebesaran nikmat dan anugerah yang Dia berikan. Jadi apalah yang mesti harus kita banggakan? Apa yang mesti harus kita sombongkan hanya karena kita memiliki pengetahuan yang sekecil, yang sedikit yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang digambarkan di dalam sebuah hadis, ilmu yang diturunkan oleh Allah ke dunia cuma 1% dari 99 pembenaran ilmu yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Secanggih apapun, semodern apapun, manusia hanya bisa menemukan 1% ilmu yang diberikan oleh Allah. Jadi sangatlah naif, sangatlah bodoh, teramat bodoh manusia itu. Dan itu diungkapkan oleh di dalam Al-Quran. Sesungguhnya insan itu terlalu bodoh, zoluman, jahula. Kita syukur kepada Allah, diberikan nikmat kesadaran untuk selalu sadar bahwa kita hanyalah makhluk yang rendah, makhluk yang kecil, yang seandainya saja kita bayangkan dengan jagat semesta alam ini, kita sebesar apa? Secanggih apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, dilihat dari semesta jagat alam raya ini, kita hanya tidak ada sebesar debu, bahkan lebih kecil dari debu. Bayangkan, apa yang mau bisa kita banggakan? Dari sisi mana lagi yang membuat kita tidak pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi dalam situasi keadaan yang seperti ini masih juga belum sadar, maka kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merendahkan diri kita kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari peringatan yang Allah berikan, yang pada saat ini banyak terjadi di sekitar kita, yang belum lama terjadi dan masih dirasakan bencana yang terjadi di daerah Sumatera. Kita doakan saudara-saudara di sana diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera memperbaiki diri dan Allah menurunkan pertolongannya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam. Salam itu artinya rasa suka. Rasa sayang. Betul kan, Al? Iya. General, kalau sayang sama orang kirim salam nggak? Kirim salam. Walaupun sekarang belum ada yang disayang, Nal, ya? Belum ada yang disayang sekarang. Sayang. Bukan belum ada yang sayang, belum ada yang mau disayang sama Jenal. Ntar ada. Ya ada. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cepet kalau doain. Kalau aneh lagi bicara, berarti aneh bicara. Kalau aneh bicara atas nama pribadi, maka
ucapan itu adalah ucapan yang hina dan rendah. Benar. Tidak ada lagi ucapan yang paling tinggi, ucapan karena Allah Subhanahu. Kalau ngantuk, berarti setan lagi niup-niupin tuh. Iya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kirim salam, kirim salam itu kirim rindu, kirim kasih Sayang. bukan kirim bacot. Kebanyakan kan kirim bacot, ucapannya doang, bacot yang bagus. Allahumma sholli, bagus, hatinya tidak, itu namanya kirim bacot. Bukan kirim salam, bukan sholat. Wow. Hindari yang seperti itu di dalam majelis kita. Dari hati kita. Rasain di hati kita. Pantas gak kita mengucapkan sholawat? Pantas gak kita perbagus sholawat itu? Karena kalau kita perbagus ucapan, syair, hati kita tidak, itu adalah merupakan sebuah kemunafikan yang besar. Kedustaan namanya di dalam bersolawat kepada Rasulullah Muhammad. Ini yang saya ingat di majelis. Kualitas perhatikan, bukan kuantitas, bukan bentuk, bukan luarnya, hatinya yang dilihat. Oh, bener nggak kita kirim salam nih kepada Rasulullah? Kalau kita kirim salam kepada, maka hari ini Rasul hadir di majelis kita. Walaupun cuma beberapa orang, nggak penting. Seluruh manusia mengucapkan salamnya cuma salam bacot, nggak akan sampai kepada Rasulullah. Tapi satu orang yang mengucapkan salam dari hatinya karena cinta kepada Rasulullah akan sampai kepada Rasulullah, akan datang kepada hamba kepada umatnya tersebut. Tuh. Apalagi salawatnya salawat yang terbaik nih. Salawat Jibril dikasih nama ya. Nah. Ya Habibi ya Muhammad. Berat. Itu kalimat berat. Ya Habibi, wahai kekasihku. Hayatin tuh kalau disuruh baca salawat itu. Itu. Langsung disebut lagi ya Muhammad, wahai Muhammad. Waduh, udah nggak meleset itu. Nah, mudah-mudahan yang tadi dibaca sebelum pembukaan tuh salawat ya kan? Itu biar tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu. Bukan salam bacot doang. Kalau saya bilang salam bacot aja, itu bacotnya aja yang enak, yang bagus, wah, tambah lagi musik, hati tidak ada. Auzubillah, semua auzubillah, min. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, ketika seorang umatnya berselawat, maka selawat akan disampaikan ke dalam makamnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nih dari Padepokan Nur Muhammad sampai ke Madinah Al-Munawwarah, tempat Rasulullah semayamkan. Kenapa namanya Nur Muhammad nih? Anda bukan orang goblok kasih nama sembarang nama. Ente duduk semuanya nih di Padepokan Nur Muhammad. Ini punya arti nih. Walau banyak orang berbicara apalah arti sebuah nama, tapi nama itu sangat menentukan sebuah arti. Tanpa nama tidak ada arti. Kalau kemarin anak kasih tausiah, jangan namanya doang ente tahu, isinya kagak. Bener nggak temanya? Sekarang saya kasih tahu arti yang besar dari sebuah nama. Kalau ente tahu arti yang besar dari sebuah nama, dengan namanya saja ente pegang, selesai semua urusan. Paham nah? Bahkan kalau kita sadar artinya sebuah nama yang besar itu, kita yang hina-hina, yang rendah ini nggak pantas menyebut namanya. Betul nggak? Pantas. Ente pantas nggak tiba-tiba manggil nama orang tua ente, langsung namanya pantas nggak? Nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Karena si anak sadar bahwa orang tuanya agung, orang tuanya mulia, orang tuanya terhormat.
Kalau anak yang kurang ajar, anak yang sialan, anak yang durhaka, semau aja panggil. Bener gak? Iya. Itu namanya nggak punya akhlak, nggak punya adab. Jadi ini yang perlu saya pertegas di malam hari ini. Kita udah punya nama nih, Padepokan Nur Muhammad. punya ketua Kang Ihsan. Oh. Jangan lihat kecilnya. Atom itu kecil nggak kelihatan, tapi kalau bereaksi itu meledak Hiroshima dan Nagasaki. Bener nggak Pak Guru? Lebih dahsyat. Dahsyat. Yang Kenapa lo izinkan? Kenapa lo jadikan ini terjadi? Jadi Karena ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi di dalam yang harus segera kita sadar. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam diuji oleh Allah, ditelan oleh ikan, dimasukkan ke dalam samudra. Di situ dia buru-buru sadar, padahal dia seorang yang soleh, orang yang berbuat baik, seorang Rasul Allah. Tapi dia tetap berusaha mengendalikan emosinya, mengendalikan nafsunya. Dia cari terus kekurangannya. Disitulah dia sadar, terbuka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terbuka kesadaran dia. Saya udah banyak nih, saya ada kesalahan nih kepada Allah Subhanahu. Ketika dia sadar, ketika tahu, terbuka keburukan yang ditutupi oleh Allah, terlihat, disitulah dia meminta ampun, disitulah Allah langsung memberikan pertolongan. Dia buang, dia hindari itu segala ujian, musibah yang dialami dari Nabi Yunus alaihi. Begitu juga, jangan saudara kita lagi kena musibah, kita tenang-tenang aja sih, tawa-tawa, leha-leha. Hati-hati nih. Nauzubillah wa nauzubillah min zalik. Jangan terjadi di negeri kita, di kota kita, di lingkungan kita, di rumah kita, di dalam diri kita, keluarga kita, jangan terjadi. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis ini atau padepokan ini ya, programnya menempa ya, melatih zikir. Yang serius zikir di sini, yang mantap. Kalau ngantuk buru-buru ambil air cuci muka. Jangan diterusin lagi ngantuk terus aja sih, jangan. Besok-besok ada sebor. siap. Nah itu. Ngantuk buru-buru cuci muka. Buru-buru. Lawan tuh setan. Lawan tuh awan nafsu. Itu. Programnya 2 dulu. Zikir yang khusyuk di sini. Baru ntar tafakur. Tahanut. Wukuf, meditasi ntar terakhir dipimpin oleh Kibah. Ini. Nah, mudah-mudahan ke depan Allah memberikan kita petunjuk, bimbingan dan pertolongan untuk terus meningkatkan kita punya wadah, kita punya padepokan, perkumpulan ya, komunitas. Kalau itu di jalan, baru nanti program yang lain kita buat. Karena program-program yang lain dibuat kalau hatinya masih pada kasar, hatinya pada keras, percuma. Nah, itu. Walaupun ustadz sekalipun kalau kurang ajar, singkirin, buang. Nah, itu. Ini. Nah, ada juga kurang ajar, bagus, ente buang aja. Nah, itu. Cari guru yang lain. Jadi harus pasti dan jelas. Nah, mudah-mudahan dengan nanti terus ikutin panduan zikir yang ada di sini ya, terus dipimpin oleh ketua kita yang udah belajar lama juga tahunan tentang zikir. Yang nggak perlu saya terlalu ceritakan tuh bagaimana saya bersama beliau belajar mendalami tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi, yang lain tolong. Kalau mau ngaji, ikutin aturan di sini. Kalau udah mantap zikirnya, sentuhan hatinya kepada Allah, insya Allah ilmu yang lain akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau semua dibuka, kita nggak bakalan kuat, ya kan?
stres ya enggak? Nah, otak kita yang dibutuhkan, yang bermanfaat buat kita. Maka kalau berdoa itu begitu, ya kan? Berdoa diberi ilmu yang bermanfaat, gitu. Kenapa? Karena kita nggak nampung. Lokan al-bahru midada li kalimati rabbi dan bidal baru qablan tafada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Ini gambaran tentang besar dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, kalimat Allah, masih belum cukup. 7 langit, 7 lautan, melembutkan hati. Ini tujuannya. Duduk sama-sama di sini, berzikir sama-sama. Jangan merasa lebih hebat di sini. Tidak ada yang lebih hebat. Semakin kita berilmu, maka semakin terlihat kebodohan kita, semakin terlihat kelemahan kita, semakin terlihat kekurangan kita. Jangankan kepada manusia, kepada semut pun kita bisa malu. Kalau sudah benar-benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malunya kita bukan karena dunia, malunya kita karena begitu rendahnya nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak ketua mereka berzikir, masukkan mereka dalam zikir yang betul-betul menggetarkan hati mereka, yang menambah keimanan mereka, menambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka baru mengenal namanya, tapi kalau sudah diarahkan kepada zikir yang benar, maka nama itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar di dalam dirinya. Nah, jadi itu yang perlu saya ingatkan sekali lagi kepada semua sahabat di dalam majelis atau di dalam padepokan ini. Kita sudah mulai melatih terus berzikir, melembutkan hati. Ini. Apa manfaatnya? Secara pribadi sudah jelas di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Menenangkan hati, menggetarkan hati. Tapi ayat-ayat yang dijelaskan, kalau kita betul-betul berzikir kepada Allah dengan sebenar-benarnya berzikir, seluruh masalah kita, seluruh persoalan kita akan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yaj'al makhraj. Kalau kau betul-betul dekat, takut, ya kan? Kepada Allah, yaj'al, Allah akan jadikan makhrajan, jalan keluar. Nah, itu. Ini. Yang keluar apa aja? Banyak. Yang belum nikah, biar nikah. Yang kerjaannya masih susah, ya kan? Biar dibuka dengan kerjaan yang lebih baik lagi. Amin. Yang masih punya hajat yang lain dikabulkan hajatnya oleh Allah SWT. Amin, amin. Kuncinya zikir kepada yang benar zikirnya. Hati lembut, sampai hati hilang seluruh berbagai macam penyakit. Nah itu. Kalau orang sudah tenggelam dalam alam zikir, terlihat itu. Ngantuk udah gak ada ngantuk lagi itu. Lemes hilang lemesnya, energi masuk. Timbul lagi kekuatan. Yang bodoh hilang kebodohannya akan menjadi cerdas. Yang lemah akan hilang kelemahannya akan menjadi kuat. Musibah yang mudah disiapkan oleh Allah akan dijauhkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan zikir kita yang kita lakukan pada malam hari ini, apapun musibah yang akan terjadi di diri kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, di kota kita, di negeri kita, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya Rabbi. Hati-hati nih kita. Hari ini peringatan Allah sudah turun. Kita tonton itu. Karena saya nggak kuat itu kalau menonton itu, mendengar jeritan mereka itu. Saudara yang satu. Maka saya bantu dengan mengaminkan. Walaupun mereka nggak peduli dengan doa saya, nggak penting buat saya. Tapi saya ingin menggugah, ayo berdoa. Tapi ingat, jangan hanya berdoa, tapi ingat pula pantasnya orang berdoa. Doa itu kan permohonan. Jangan mintanya aja yang bisa.
pantas sendiri kita sebelum meminta kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. kita mau minta uang sama orang tua atau mau minta gaji sama bos kita. Harusnya nggak ada anak-anak ya, orang tua semuanya. Kan pantasnya kalau sebelum kita minta gaji kita kerja Kerja dulu. dulu. Belum kerja udah minta gaji, pantas gak? Nggak pantas lah. Sama kepada Allah juga seperti itu. Sebelum kita minta pertolongan Allah untuk mengangkat seluruh ujian, bencana, ya kan? Malapetaka. Sadar dulu apa nih kesalahan kita, apa nih kekurangan. Saya sangat kecewa kelalaian yang terjadi di Indonesia. Menjadikan kalimat itu sebagai sarana untuk kegiatan-kegiatan yang bukan pada tempatnya. Kalimat la ilaha tidak bisa ditempatkan di tempat-tempat yang sembarangan, karena itu kalimat yang paling tinggi, paling sakral bagi setiap seorang muslim, setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lebih serius lagi belajar menempa diri, berzikir kepada Allah. Ini pada tua semuanya, kan anak-anak lagi. Kalau ada pelajaran Iqra itu karena ingin mengejar ketertinggalan. Saya tugaskan ke Ustadz Rusdi untuk ngajar ke Bang Jenal. Ya, mudah-mudahan nanti pelajarannya nanti bisa dilanjutkan lagi sama ketua ya. Baru nanti saya yang nyempurnain. Demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin.